Shalom, selamat pagi. Kita dapat berjumpa lagi pagi ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Biarlah roh Tuhan yang memimpin kehidupan kita, yang memberi pengertian kita tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami ada kembali dalam hadirat Tuhan. Kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dan Roh Kudus berikan pengertian kepada kami. Dan hati kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, benih itu bertumbuh berbuah lebat. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih. Dengan hati bersyukur karena rasa berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diperintahkan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, saudara, pada tanggal 21 Mei kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, pada minggu ini adalah pencurahan kuasa Roh Kudus. Diceritakan dalam Kisah pasal kedua ini bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus memberi mandat supaya mereka kumpul menantikan pencurahan Roh Kudus. Nah, dikatakan dalam ayat yang pertama, ketika mereka berkumpul, dikatakan tiba-tiba seperti suatu bunyi gemuruh, maka penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, mengapa kita sangat memerlukan kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita? Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-13, di situ kerinduan Daud katakan, jangan ambil rohmu yang kudus dari hidupnya. Nah, saudara, mengapa Daud begitu rindu? Daud tidak mau kehilangan kuasa Roh Kudus. Daud tidak mau kalau roh itu meninggalkan kehidupannya. Dan saya percaya kita pun demikian. Kita mempunyai suatu kerinduan yang besar bahwa kita tidak mau kalau Roh Kudus itu meninggalkan kehidupan kita. Nah, sekarang manfaat Roh Kudus dalam hidup kita? Ya, apa yang dampaknya karya Roh Kudus dalam hidup kita? Yang pertama, kita akan baca dalam Yohanes 16 ayat 19. Kita akan baca Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Peran Roh Kudus yang pertama dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan mengingatkan kita ketika kita akan jauh dari Tuhan. Ketika kita melanggar firman Tuhan, Roh Kudus akan membawa kita, menuntun kita kepada kebenaran. Yang kedua, dalam Roma 8 ayat 26. Dikatakan Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Nah, saudara, sering dalam hidup kita mengalami kelemahan. Kita mengalami keletihan. Kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mungkin kita tidak lagi bisa berdoa kepada Tuhan dengan ucapan kita. Tetapi ketika Roh Tuhan menguasai hidup kita, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka Roh Kudus itulah yang membantu kita dalam kelemahan-kelemahan itu. Roh Kudus yang akan berdoa, berkata-kata kepada Yesus.
dengan keluhan-keluhan yang tak bisa kita ucapkan. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Di saat kita lemah, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita tidak tahu harus apa, maka Roh Kudus membuat kita mengerti dan membuat kita memiliki jalan keluar dalam hidup kita. Yang ketiga bahwa dalam Yohanes 14 ayat 15 dan ayat 17. Ya. Yohanes 14 ayat 15 dan 17. Kita akan baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang ketiga, peran Roh Kudus, yaitu Roh Kudus akan menolong kita. Saat kita butuh pertolongan, Roh Kudus memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita memerlukan kekuatan, Roh Kudus menopang kehidupan kita. Jadi saudara, itulah peran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita sangat memerlukan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menolong kehidupan kita. Yang keempat, peran Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus menghibur kita. Yohanes 14 ayat 26. Kita akan baca. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang keempat, peran Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus menjadi penghibur kita. Amin. Di saat kita susah, Roh Kudus menghibur kita. Saat kita kehilangan seseorang yang sangat kita kasihi, saat kita dalam kesedihan yang luar biasa, Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus membebat hati kita. Roh Kudus memulihkan jiwa kita. Dan Roh Kudus mengingatkan apa yang pernah Tuhan janjikan kepada kita. Saudara, kita bersyukur sebagai umat Tuhan karena Tuhan mengasihi hidup kita. Tuhan naik ke surga, tapi Tuhan berikan Roh Kudusnya kepada kita. Hari ini pencurahan Roh Kudus, biarlah kita minta kepada Tuhan supaya Bapa mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita, memenuhi hidup kita, mengaliri hidup kita, memimpin langkah-langkah kita, sehingga dimanapun kita berada, kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dimanapun kita melangkah, Roh Kudus memimpin kehidupan kita, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita rindukan, Tuhan campur tangan dalam segala perkara. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu singkat, biarlah menjadi berkat untuk kita. Doa kita bersama, kita minta Roh Kudus selalu memenuhi hidup kita. Roh yang manis menghibur kita, roh yang manis menolong kita, roh yang manis menguatkan kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah sama-sama dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus selalu memenuhi hidup kami. Memimpin langkah-langkah kami. Memberikan kekuatan ketika kami lemah. Memberikan penghiburan ketika kami susah. Memberikan jalan keluar ketika kami mengalami jalan buntu. Karena Roh Kudus segalanya buat kehidupan kami. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Rumah tangganya diberkati, keluarganya diberkati, usahanya diberkati, dan apapun yang dikerjakan tangan mereka, semuanya terberkati. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.